bisa membuktikan bahwa Mas Oki persediaan tanam apa Mas? Jelly drink. Di depan udah tinggal pindah ya. Tapi mungkin pindahnya sore aja ya. Ini kan mumpung enggak pasang, terus enggak hujan, saya bakar. Kalau pasang kan sebagian air yang ditanggul masih rembes. Oh gitu masuk ya. Jadi basah. Semi profesinya. Oh begitu. Apa sebagai itu Pak? Konten kreator juga tani juga kan seperti itu. Yes, keren. Jadi Sahabat Madrim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mengabarkan dari lahan para perantau di sini ya. Ada perantau dari Purworejo di sana itu teman-teman ya. Sana itu Pak Dinarto. Dan tepatnya saya berada di lahan Mas Oki ini yang semakin hari tanamannya semakin banyak. Ada kangkung, terus di situ ada bawang pre. Terus kemudian ini sedang membuat lagi media tanam ya Mas, media tanam. Nah kemudian di sini sebelahnya bawang prenya juga sudah mulai bertunas ini teman-teman, ngelilir, bahasa Jawanya itu ngelilir, alhamdulillah. Kemudian kesibukan petani rantau lagi yang sebelah sana itu Pak Karni ya Mas ya. Iya. Beliau adalah orang tua dari orang tuanya Mas Oki seperti itu ya. Dan alhamdulillah ini kebetulan berjejeran. Jadi ini sederetan, di sana sebelahnya Mas Muslim ya. Sederetan ini petani rantau semua teman-teman. Kalau orang tuanya Mas Oki dari Kediri, Mas Oki dari Blitar. Tadi saya juga sudah bercakap agak lama dengan beliau Pak Karni yang tentunya baru 1 minggu di sini Mas ya. Iya. Lahannya sudah bersih, yang paling depan ini sudah bersih semuanya, tinggal nanti mungkin dicangkul dan sebelahnya di sana sudah ditanggul kawan-kawan. Ini sangat luar biasa sekali. Mas Oki dekat dengan orang tuanya di sini, luar biasa pokoknya. Dan sekarang kita saksikan langsung di layar kaca YouTube Madrim 125 aktivitas pemuda rantau nekat yang basicnya dari awal memang nol potol. Tapi sekarang Mas Oki sudah bisa membuktikan bahwa Mas Oki walaupun tidak bisa bertani, ternyata tanaman bawang prenya di sana itu kawan-kawan, saya mengatakan hari ini luar biasa. Dan juga kemarin sudah panen kangkung, panen kacang panjang mungkin, tapi untuk sementara ya alhamdulillah bisa dikonsumsi sendiri Mas ya. Intinya tetap semangat. Kemudian Pak Dinarto tidak ketinggalan pula ini yang sebetulnya Pak Dinarto ini usianya sudah sepuh ya teman-teman, tapi saya perhatikan semangatnya juga luar biasa. Dan kemarin tanaman bawang prenya di sebelah rumah sana nampak bagus sekali. Nanti sedikit banyaknya kita akan ekspos ke sana atau kita akan videokan perkembangan pertaniannya Bapak Narto, petani rantau nekat juga ya, yang dari Purworejo ya Mas ya. Ini untuk persediaan tanam apa Mas? Jelly drink. Daun pre lagi. Jelly drink saya nyebutnya. Enggak apa-apa ya Mas, canda aja Mas. Mas Oki, daun pre. Iya. Berarti mengembangkan yang kan itu tarik lagi ke sini. Oh ini Mas. Iya Mas, dikembangkan juga. Iya. Ada yang dijual, ada yang ditanam lagi. Iya. Supaya nanti bibitnya tidak kehabisan bibit gitu. Iya. Ya Mas. Ini. Kemudian istrinya juga di sana merapikan polybagnya yang kemarin ada dukungan dari Cicik yang ada di Singapura.
Yang sekarang mungkin sudah ada tanamannya apa Mas? Cabai ya? Cabai. Udah mulai hidup apa belum? Sudah waktunya pindah, sudah 4 daun. Oh, alhamdulillah. Iya. 4 daun ya. 4 daun bisa di Pertumbuhannya gimana? Bagus. bagus. Pertumbuhannya Alhamdulillah bagus. ya, Mas. Wah, tegak lurus. Oh, gitu. Daunnya juga nggak ada bersaknya. Nah, ini cara memegang cangkulnya pun dari awal sampai sekarang sudah beda ini Mas, saya perhatikan dengan. Jadi apa ya? Apa us caranya nyekel pacule ke durane ke Selanya. Cara nyangkulnya pun sekarang beda teman-teman, bisa kita perhatikan ya. Ya itulah ketekatannya Mas Oki yang tidak ada henti-hentinya untuk belajar dengan teman-teman di sini. Mungkin juga belajar dengan Pak Kamto, belajar dengan Pak Dinarto, seperti itu Mas Oki ya. Tapi nyatanya bisa juga bisa membuat lahan menjadi halus seperti ini sahabat. Wah, senang saya Mas kalau Mas Oki begini. Dan tentunya dengan apa namanya hasil yang sekarang bisa kita lihat ini, Mas Oki prihatin juga ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari awal basicnya bukan tani, ini mau gimana sih, kan kayak gitu Mas ya. Iya. Prihatin juga. Namun dengan kegigihan yang ada, tekad yang bulat, ya sedikit demi sedikit Bisa. semuanya akan bisa diselesaikan. Nah, seperti ini calon tanaman cabenya nanti yang ada yang sudah mulai tumbuh. Jadi kita lihat ke sini, ini sedang dipindah-pindah sama mbaknya ya. Oh iya, ditancepin ya. Sudah ada sebagian ini yang ditancep ya. Oh itu kayak gitu ya cara memupuknya ya, organik ya Mbak ya, organik buatan sendiri. Sampah dapur ya, apa yang bisa dimanfaatkan Mbak. Jadi biar tidak pusing mikirnya kan. Oh iyalah, mantap teman-teman. Semayanya di mana? Di depan. Sudah tinggal pindah ya. Tapi mungkin mindahnya sore aja ya. Nanti kalau mindah langsung disiram aja Mbak. Jadi ditanam di sini langsung siram dikit-dikit supaya tanahnya agak anyep ya Mas. Mungkin nanti dibolak-balik dulu. Oh, iya. Biar agak lembut yang atas. Mantap pokoknya. Nah, dicampur gitu. Atau mungkin disemprot dulu dengan pupuk organik yang kemarin. Tinggal separuh itu. Oh, tinggal separuh. Ya cukuplah nanti kalau buat basah. Kalau kurang nanti ngomong saya bawakan lagi Mas. Iya. Masih di Pak RT itu. Masih. Oke Mas Oki, terima kasih banyak ya. Oke Mas. Saya tak jalan-jalan ke Pak Narto. Sambil melihat perkembangannya di sana supaya nanti teman-teman saudara-saudaranya Mbah Narto tahu bahwa Mbah Narto di sini sehat-sehat selalu. Mas Oki tetap semangat. Mas. Tetap pada tujuannya dari Jawa ke sini apa, dan yang pastinya tetap rendah hati Mas. Seperti itu ya. Makasih banyak Mas Oki. Mbak, saya lanjut ke sana ya. Untuk melihat Pak Dinarto. Tetap semangat Mbak ya. Kita lanjut untuk memvideokan lahan Pak Narto teman-teman. Luar biasa, di sini udah ada tanamannya bawang pre ya. Ini sepertinya baru beberapa menit yang lalu ya Pak De ya. Dibakar Pak. Lah ini jos ini. Bersih sekali ini. Dulu baru cangkul nanti Mas. Oh, siap Pak De. Akarnya kita kupas. Ini akar-akarnya udah mulai kering yang itu Pak De ya. Mantap. Jos pokoknya teman-teman. Nah ini jadi dibakar-bakar dulu kayak begini ya sahabat.
supaya nanti mudah. Kalau sudah bersih seperti ini tinggal akarnya yang kecil-kecil, akar kawatan dihabiskan, dibersihkan supaya tidak bersemi lagi ya Pak De ya. Pak Narto sehat? Sehat Mas. Semangat banget saya perhatikan tadi. Ya, biar cepat dapat. Luar biasa. Lalahan tempat ya. Jos. Kalau ini berapa hari deh? Ini waktu hari Rabu mau acara Mas Dasrun itu loh. Oh, Rabu, Kamis, Jumat, Kalau Sabtu. yang sana baru, yang ujung baru ini baru. Iya. Jadi tanaman baru semua ya, Di. Panas-panas begini enaknya memang ngobong-ngobong dia. Cepet Mas. Menyalanya dibantu dengan angin. Betul. Nah, inilah hanya hampir semuanya ya teman-teman. Luar biasa. Ya, hampir separuh yang 50 kali 50 ya. Hampir separuh. Luar biasa pokoknya. Memang perlu ketelatenan, kesabaran dan kegigihan ya Pak De. Betul. Ini kan mumpung enggak pasang, terus enggak hujan, saya bakar. Kalau pasang kan sebagian air yang ditanggul masih rembes. Oh gitu masuk ya. Jadi basah. Ini kan 2 hari ini enggak hujan dan tidak pasang. Saya bakar ternyata nyala. Alhamdulillah ya. Ini kalau ada panas kayak gini 2-3 hari aja bisa kering Pak De. Bisa. Karena di Kalimantan panasnya pas kayak begini memang menyengat. Tapi ini kayaknya menjelang bulan Agustus ya Pak De ya. Betul. Jadi kemungkinan besar akan banyak kemaraunya De. Kemarau ya. Tapi biasanya di sini kemaraunya tidak lama. Katanya cuman sebulan atau 2 bulan. Iya. Kalau sebulan pun sudah kayak kering kerontang semuanya. Kalau di Jawa ya memang sampai 5 bulan 6 bulan. Di tempat saya kadang hampir 1 tahun malah terang terus itu Pak De. Makanya itu di sana repot untuk tanam. Makanya di tempatku sana orang tanam kentang sama sayuran pokoknya. Kalau kemarau itu ada yang namanya Telaga Sidringo, Telaga mana itu ya, Telaga Berdada, Telaga Siwiwi. Waduk. Iya, waduk telaga itu. Danau lah bahasanya. Iya. Itu kemarin waktu saya dijawab kemarau hampir 1 tahun, semuanya pada kering. Tapi kering disedot untuk nyiram. Jadi mesin itu sampai ke sana Pak De. Misalkan kayak gini, kayak pasar didasarkan ya. Jadi mesinnya itu diesel itu yang untuk menyedot itu sampai maju karena airnya tambah habis. Itu di tempatku. Makanya untuk pertanian kalau pas kemarau memang susah. Cuman mereka panennya justru malah pas kemarau. Karena tanaman kentang kan daunnya rentan itu Pak De. Iya, kena air hujan. Kalau kena hujan terus malah dia membusuk. Nah, jadi petani di sana itu malah kesempatannya pas lagi kemarau. Cuman kalau kemarau berkepanjangan ya tambah susah. Ya. Airnya habis. Kali juga enggak ngalir. Iya, nggak ada. Kalau sungai sudah tinggal batunya. Ya. Jadi kayak jalanan asat gitu. Nggak ada airnya. Tapi jalanan rusak lah. Tapi namanya batunya kelihatan. Petani tetap saja ya, upaya bagaimana. Mohon izin keliling lahannya Pak De ya. Monggo. Walaupun ini masih dalam kondisi seperti ini, tapi tetap saya kabarkan untuk teman-teman yang lain karena petani-petani rantau di sini, petani-petani yang hebat dan luar biasa ya. Tidak hanya petani rantau saja, tentunya petani transmigrasi pun semuanya hebat-hebat. Jadi kalau saya kabarkan seperti ini, teman-teman di luaran sana kan tahu, atau mungkin ini bisa memotivasi bagi pemuda-pemuda yang basicnya pertanian ya Pak De ya. Iya. Sedangkan yang sepuh seperti Pak De ini pun masih semangat dan bisa tentunya. Ya tergantung niat Mas. Niat kalau kemuanya enggak ada ya enggak jalan. Kayak saya ya Pak De ya. Ya enggak, kalau Mas kan semi profesinya. Oh begitu. Apa sebagai itu Pak De? Konten kreator juga tani juga kan seperti itu. Keren. Jadi semi lah. Enggak mutlak ke dunia pertanian. Iya. Ini sepertinya
baru beberapa hari yang lalu. Ya sama dengan yang itu Mas. Hari Rabu ya. Rabu. Oh. Tapi ini diperhatikan kalau yang begini nih biasanya perkembangannya cepat Pak De. Ini sudah nganu kok, sudah mulai numbuh. Memang kecil-kecil begini, tapi ketika nanti akar sudah mulai menjalar dan di situ nutrisinya tersedia cukup. Kalau ini belum saya pupuk, ini yang sudah beda ya kelihatannya yang dipupuk sama belum ya. Ini kan baru 1 minggu kurang. Ya sedikit-sedikit Pak De. Iyalah. Ya namanya kita. Kalau langsung banyak juga kita sendiri Mas masak. Ya disambil lah. Iya. Jadi enggak fokus ke pertanian ya, sambil masak dulu untuk makan. Itu masaknya baru itu yang bikin kadang mencengangkan ya. Iya. Kalau enggak seperti itu kan repot. Iya. Sedangkan warung makan kan jauh. Misalnya beli sayur tok, nasi masak sendiri kan jauh di sini. Intinya tetap semangat berkarya. Iya. Ya niat itu. Pagi masak, nanti sudah masak matang semua, sarapan, terus ke lahan, baru turun. Makanya kadang turunnya sampai jam 10, jam 9 ya Pak De. Ya tapi karena itu semuanya pekerjaan, kalau tidak dikerjakan ya gimana? Ya, saling mendukung Mas. Kalau nggak masak nanti ya jam 12 petengnya mabuk karon, malah pingsan lagi. Waduh, masuk ke dalam rumah nggak ada nasi yang mumet ya Pak De ya. Kalau tornya ini belum dipindah sini deh. Kan kemarin masih banyak airnya, jadi eman-eman Mas. Itu habiskan aja dulu. Iya, eman-eman bener. Sayang. Tinggal hanya mengandalkan air hujan ya, kalau pas ada hujan, kalau enggak repot Pak De. Kalau tinggal pasang kan lebih, tinggal naikkan sih wong ibaratnya sendiri aja bisa. Ini kan kuat banget ini Pak De. Terima kasih dari hamba Allah yang di Malaysia ya, mudah-mudahan berkah selalu Pak De ya. Ya diberikan kelancaran ya, sudah kesehatan, rezeki dan yang lain-lain. Amin. Yang sudah selalu membantu untuk petani-petani kita, baik petani rantau maupun petani transmigrasi, seperti itu ya. Semangat Pak De. Saya terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Sudah keliling tadi dari Pak Karni ke Mas Oki, Kenjenengan. Dan saya tidak bisa membantu apa-apa dengan adanya saya di sini, hanya mengabarkan ke teman-teman yang lain. Intinya Pak De tetap semangat, tetap sehat. Siap. Dan jangan lupa makan. Betul. Makasih Pak De ya. Nanti kita. Kalau Mas Madrim dan teman-teman itu sebenarnya sudah terlalu banyak membantu kami. Saya tidak bisa membantu apa-apa. Ya, walaupun tenaga dan pikiran itu kan salah satu bentuk membantu. Tidak harus materi gitu. Iya, adanya cuman itu kami. Itu sudah sangat berterima kasih lah. Konten kreator bersama tim membantu perantau-perantau yang ada di Sepunggur 16 ya. Kami sangat terbantu dengan adanya konten kreator. Iya, terima kasih Pak De. Beliau-beliau juga nonsen. Konten kreator juga didampingi dan didukung oleh para donatur yang baik hati Pak De. Tapi kalau enggak ada konten kreator kan ya itu sangat membantu. Mungkin berjalan tapi lambat, mungkin seperti itu ya. Kecuali yang bermodal besar. Kalau yang modalnya dengkul ya memang tetap repot. Kata Mbah Haris itu tele-tele Pak De. Nah itu iya. Istilah. Baiklah Pak De, terima kasih banyak ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sama-sama Mas. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya kabarkan dari lahan perantau-perantau kita, perantau dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, tentunya dari mana saja. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang. Dari saya akhir dengan pantun, mobil taufik melintas di darat, petani Sepunggur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.